Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan kita semua. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arfania MSC dan tak lupa jajarannya. Di sini kita berdua izin untuk memaparkan materi mengenai osteoporosis. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok osteoporosis. Saya Ridwan Hidayat sebagai moderator dan teman saya Agnia Rizia Barka. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Agnia. Pada tempatnya saya persilahkan. Mengenal lebih dekat osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan penurunan kepadatan mineral tulang atau BMD dan kerusakan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan peningkatan risiko patah tulang. Dampak osteoporosis tidak hanya mengurangi kualitas hidup tetapi juga meningkatkan risiko kematian akibat komplikasi patah tulang terutama di area pinggul. Faktor risiko osteoporosis, usia sering bertambahnya kepadatan tulang cenderung meningkatkan risiko osteoporosis. Ini terutama terlihat pada wanita pasca menopause. Yang kedua, jenis kelamin wanita lebih rentan terhadap osteoporosis dibandingkan pria karena penurunan hormon estrogen pada wanita pasca menopause mempercepat resorpsi tulang. Yang ketiga, riwayat keluarga. Faktor genetik memiliki peran penting dalam resiko osteoporosis. Jika anggota keluarga memiliki osteoporosis, resiko Anda untuk mengembangkan penyakit ini juga meningkat. Empat, gaya hidup kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, dan asupan kalsium serta vitamin D yang tidak mencukupi dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Patofisiologi osteoporosis, ketidakseimbangan pembentukan dan resorpsi tulang. Satu, penurunan estrogen. Pada wanita pasca menopause, penurunan estrogen mempercepat resorpsi tulang dengan meningkatkan aktivitas osteoklas melalui jalur Rankel. RAF. Kedua, definisi vitamin D. Vitamin D diperlukan untuk penyerapan kalsium di usus, sehingga defisiensi vitamin D dapat mengganggu pembentukan tulang. Yang ketiga, hiperparatiroidisme, kelenjar paratiroid yang terlalu aktif dapat meningkatkan resorpsi tulang dan menyebabkan penurunan kepadatan tulang. Yang keempat, perubahan mekanisme biomekanik, kurangnya aktivitas fisik atau imobilisasi dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang karena tidak lagi menuntut tulang untuk menanggung beban. Yang kelima, polimorfisme genetik. Mutasi genetik pada gen yang mengatur metabolisme tulang dapat meningkatkan risiko osteoporosis pada individu dengan riwayat keluarga osteoporosis. Tanda dan gejala osteoporosis sering tidak terlihat sampai terjadi patah tulang, yaitu nyeri. Osteoporosis dapat menyebabkan nyeri tulang, terutama pada punggung, pinggul, atau pergelangan tangan, tetapi nyeri ini seringkali tidak dirasakan sampai terjadi patah tulang. Patah tulang akibat osteoporosis sering terjadi pada area yang mudah rapuh seperti tulang belakang, pinggul, atau pergelangan tangan. Patah tulang pinggul dapat menyebabkan disabilitas permanen. Penurunan tinggi badan. Osteoporosis dapat menyebabkan
penurunan tinggi badan secara bertahap karena patah tulang, kompresi pada tulang belakang, perubahan postur. Osteoporosis dapat menyebabkan postur bungkuk atau melengkung karena patah tulang, kompresi pada tulang belakang. Pencegahan osteoporosis menjaga kesehatan tulang sejak dini. Adanya asupan kalsium dan vitamin D. Konsumsi makanan kaya kalsium seperti susu, keju, yogurt, dan sayuran hijau. Asupan vitamin D dapat diperoleh dari sinar matahari dan makanan seperti salmon, tuna, dan telur. Aktivitas fisik, yaitu olahraga teratur, terutama latihan beban, dapat meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan karena keduanya dapat memperburuk kesehatan tulang. Screening kepadatan tulang dapat membantu mendeteksi osteoporosis sejak dini sehingga pengobatan dapat dilakukan sebelum terjadi patah tulang. Terima kasih untuk Agnia. Izinkan saya menjelaskan mengenai pengobatan osteoporosis atau menangani dan mencegah patah tulang. Yang pertama, obat antiresorptif yaitu menurunkan aktivitas osteoklas dan memperlambat resorpsi tulang. Yang kedua, bisfosfonat. Contohnya yaitu alendronat dan risedronat. Yang ketiga ada denosumab, yaitu dia adalah antibodi monoklonal yang menghambat RANKL. Yang keempat, modulator reseptor estrogen selektif atau disingkat dengan SERM, yaitu contohnya ralaxifen. Yang kelima, obat anabolik, yaitu gunanya untuk merangsang pembentukan tulang baru. Next. Nah, yang ini yaitu terapi pengobatan osteoporosis. Yang pertama ada bisfosfonat, yaitu alendronat 70 mg sekali dalam seminggu. Yang kedua denosumab subukutan 60 mg setiap 6 bulan. Dan yang ketiga ada teriparatid 20 mg sekali sehari selama 24 bulan. Jadi untuk jangka panjang. Kalau yang ketiga. Selanjutnya pentingnya suplementasi kalsium dan vitamin D. Kalsium yaitu pentingnya membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mengurangi resiko osteoporosis. Vitamin D yaitu penting sekali untuk penyerapan kalsium di usus dan membantu menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga yaitu suplementasi. Ya, dosis yang dianjurkan untuk kalsium dan vitamin D dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan individu. Konsultasikan dengan dokter untuk menentukan dosis yang tepat. Nah, jadi saya dan teman saya menyimpulkan dan merekomendasikan osteoporosis adalah penyakit serius yang dapat diatasi dengan pencegahan dan pengobatan yang tepat. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko osteoporosis dan mendorong adopsi gaya hidup yang sehat untuk menjaga kesehatan tulang. Konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki riwayat keluarga osteoporosis, mengalami gejala osteoporosis, atau memiliki faktor risiko lain. Dengan memahami osteoporosis dan menerapkan tindakan pencegahan yang tepat, kita dapat membantu mengurangi beban penyakit ini di masa depan.
Mungkin penjelasan dari kelompok kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Di sini kami masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.